Witing tresno jalaran soko kulino. Begitulah bunyi pepatah Jawa yang jika diartikan, cinta akan tumbuh karena seringnya bersama. Tapi agaknya pepatah ini tidak berlaku bagi ketiga pasangan artis yang tampil dalam acara-acara tertentu di televisi sebagai pembawa acara. Sebut saja pasangan Helmy Yahya dan Alia Rohali yang berpasangan sebagai pemandu acara kuis. Ada pula Indy Barens dan Farhan pembawa acara yang selalu tampil berpasangan dalam berbagai acara off-air maupun siang. Cin, first wedding anniversary 23 September 2001. Masih saya pakai. Apakah itu berarti hingga kini perkawinan Opi dengan Kurt baik-baik saja? Kita baik-baik aja. Waktu lebaran kemarin kita ngerayainnya lebaran sama mamah papahnya aku dan keluarga aku dari pihak aku. Terus pas New Year kita ngerayainnya sama pihak keluarganya Kurt di Bali. Itu loh. Jadi kebetulan mamahnya dari Amerika datang. Jika memang begitu, mengapa Opi jarang terlihat tampil bersama sang suami di muka umum? Ke resepsi saya sama suami. Cuman mungkin kalau ke acara-acara selebritis gitu kali ya. Saya memang gak pernah datang lagi ke acara-acara kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kayak acara saya nyanyi baru. Selama menjalani rumah tangga dengan Kurt, apakah pernah mengalami konflik besar? Kalau konflik pasti ada. Hampir semua konflik dibicarakan kan, dicari jalan keluarnya. Ya kita paling-paling ngobrol, ngomong maunya gimana kayak gitu aja. Apakah Kurt sang suami sudah tahu kalau perkawinannya dikabarkan retak? Ntar paling-paling kita cerita-cerita ketawa aja. Kita digosipin gitu. Pemirsa, tidak ada informasi mengenai selebriti yang terlewatkan dari pantauan tim Cek dan Dicek. Sejumlah informasi singkat seputar kegiatan selebriti telah kami rangkum dan bisa Anda saksikan dalam agenda selebriti sore ini. Berita pertama pemirsa datang dari keluarga Wakil Ketua DPR RI AM Fatwa Petalewa. AM Fatwa menikahkan anak keempatnya Diah Sakinah Fatwa pada tanggal 13 Januari lalu. Dia disunting oleh pria bernama Hendri Baharudin. Akad nikah dilangsungkan di rumah AM Fatwa di Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Selatan. Malamnya acara resepsi dilangsungkan di Birawa Assembly Hall, Kompleks Bidakara Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Sejumlah pejabat penting datang dalam acara resepsi Diah dan Hendri itu. Acara pernikahannya sendiri dilaksanakan dalam rangkaian adat daerah Ujung Pandang, daerah asal AM Fatwa. Berita lain datang dari artis Cece Kirani yang pada hari Selasa 15 Januari lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-23. Ulang tahun Cece kali ini agak berbeda dari ulang tahun sebelumnya karena dirayakan di sebuah tempat mewah dalam lingkungan Hotel Bintang 5 Shangri-La, Jakarta Selatan. Pesta ulang tahun Cece ini cukup meriah dengan hadirnya sejumlah artis teman-teman dekat Cece Kirani. Dan khusus pada ulang tahun yang ke-23 itu, Cece menampilkan nuansa biru. Cece juga mengaku acara ini tidak hanya untuk merayakan ulang tahunnya saja, tapi juga untuk merayakan syukuran sang ayah yang baru saja sembuh dari sakitnya. Pemirsa, inilah berita menarik tentang tiga pasangan artis yang menjadi pembawa acara di stasiun televisi. Mereka adalah Indy Barens dan Farhan, Helmy Yahya dan Alia Rohali, juga Eko Patrio dan Ulfa Dwiyanti. Dalam acara yang mereka bawakan, pasangan-pasangan ini selalu tampak mesra dan kompak. Pernahkah kedekatan mereka dicurigai pasangan masing-masing? Untuk mengetahuinya, kita simak cerita mereka. Witing tresno jalaran soko kulino. Begitulah bunyi pepatah Jawa yang jika diartikan, cinta akan tumbuh karena seringnya bersama. Tapi agaknya pepatah ini tidak berlaku bagi ketiga pasangan artis yang tampil dalam acara-acara tertentu di televisi sebagai pembawa acara. Sebut saja pasangan Helmy Yahya dan Alia Rohali yang berpasangan sebagai pemandu acara kuis. Ada pula Indy Barens dan Farhan pembawa acara yang selalu tampil berpasangan dalam berbagai acara off-air maupun siaran di radio. Pasangan lain yang tidak kalah dekatnya adalah Eko Patrio dan Ulfa Dwiyanti yang juga berpasangan dalam memandu sebuah acara televisi. Tidak jarang tiga pasangan pembawa acara ini memperlihatkan sikap mesra dan kompak di saat tampil sebagai pembawa acara.
Begitu kompak dan cocoknya mereka, banyak masyarakat yang mengidolakan mereka sebagai pasangan artis yang serasi. Padahal di luar acara status mereka adalah istri dan suami orang lain. Sebenarnya pernahkah kedekatan mereka itu membuat pasangan hidup mereka cemburu? Saya sama Alia itu hanya ketemu di lokasi. Ya itu pun artinya dia aja datang 8:kurang 1/4, jam 9 dia udah ngilang gitu kan. Sate dulu kadang-kadang kita makan sate di depan di rame-rame biasanya. Enggak ada masalah. Jadi saya udah bilang barangkali selalu orang kalau ada duet yang demikian kompak dihubung-hubungkan berlanjut kemana-mana, enggak. Saya kan orang produksi juga dulunya. Dia tahu kok mana yang chemistry yang kelewatan batas, mana yang enggak, mana yang cinta lokasi, mana bukan. Kamu pernah kena cinta lokasi nggak? Yang waktu itu kamu ceritain ke aku. Edit aja itu, edit ya, jangan ditayangin. Yang di Anyer. Bohong. Saya tahu keluarganya Farhan dan Farhan juga tahu keluarga saya gitu, dan ibu saya juga tahu. Karena ibu saya juga nanya, kamu tuh deket begitu nggak apa-apa sama istrinya ya? Maksudnya saya pribadi bukan. Saya juga nanya, kita nih deket begini, ibu kamu nggak apa-apa gitu? Ibu kamu apa-apa nggak? Beda. Itu pertanyaan kamu sama istri kamu. Oh iya. Beda ya. Jadi untungnya adalah kita saling tahu keluarga masing-masing, dan kalau kita udah ketemu atau juga pas berada dengan situasi keluarga masing-masing ya itu udah beda lagi. Iya. Jujur aja kita berdua mah kasarnya apa ya, udah tahu cowok-cowoknya tipe-tipe kayak dia, tipe-tipenya Ulfa kayak apa, tipe-tipenya Eko kayak apa. Jadi kondisinya tahu gitu loh, dan nggak mungkin lah jealous karena aku selalu kalau sama Fiona, Ulfa gimana? Dia nanya malah pernah nggak sih emaknya anak-anak emaknya anak? kalau dia berdua gitu berantem ataupun apa kangen-kangenan curhatnya ke gue, tapi apapun masalah dia saya nggak tahu. Salah. Pernah gak sih kedekatan mereka disalahartikan oleh orang lain? Kita sering dapat email yang lu jadian aja deh gitu. Jadi orang-orang tuh yang seriously mereka nanya, lu sebenarnya Ada apa sih? ada apa sih gitu loh, kok sampai yang kayaknya harus banget berdua gitu. Kadang orang tuh seneng aja gitu melihat kekompakan kita gitu, kebersamaan kita gitu. Jadi wah kayaknya suka ngayal-ngayal sendiri aja gitu kalau penggemar gitu. Kayaknya cocok deh Alia sama Helmi gitu. Juga di Bali. Pokoknya heboh deh. Tapi memang mungkin karena kekompakan kita aja gitu. Jadi orang kadang-kadang suka ngayal yang enggak gitu. Ya orang kepengen barangkali ada yang di Bali itu yang ngomong, ada seorang fans, kenapa sih kedua orang ini Mas Helmi sama Mbak Alia apa kok nggak ketemunya waktu sama-sama masih muda gitu. Cie. Selalu ya. Artinya dulu loh yang itu loh, yang jadi tua. Tapi emang suka ada gosip, maksudnya lu kenapa nggak kawin aja berdua gitu ya? Iya. Kenapa nggak itu? Lain sih ya, nggak tahu. Lain tes. Lain tes. Emang tes apaan? Itu. Bahasa Inggris tuh Bahasa Inggris ya? macem-macem. Apa sih artinya, pinjam kamus dong? Ya lain Tes lain tuh tiket rasa. gigi. Iya. Itu salah. Pokoknya gitulah. Iya. Beda selera ya. Iya, iya. Ya gitu. Enggak beda selera gini. Mungkin gini kali. Kan udah ketemu lah. Karena udah ketemu lama. Dan gue tahu cowoknya kayak apa gitu. Tapi kurang ajar gini, Pak, gue dapet cewek lebih cakep dari lo. Kan suka gitu, gak sopan deh. Tapi body oke lah, katanya gitu. Terus, atau kadang-kadang gue yang mukanya juga doyan gepeng-gepeng kayak dia gitu lah, yang begini-begini. Terus tapi gue bilang, enggak, cakepan dia daripada lo kok gitu. Jadi selalu begitu, tapi jadi kita keterikatan batin ya gitu loh. Di luar pekerjaan, apakah hubungan mereka cukup dekat? Kita jalan bareng nggak pernah. Geli soalnya. Gue enek. Nggak pernah, jarang. Kalau jalan bareng tuh nggak pernah. Kalau gue pribadi nih, kalau gue pribadi, gue karena merasa gue perempuan. Terus gue nggak mau mengganggu privasinya dia. Gitu. Kita tuh jarang sekali bertemu, bahkan MC untuk acara off air aja gitu di luar Siapa Berani itu hanya 2 kali, sama dulu sebelum Siapa Berani ya Mas ya, yang acara AI itu. Jadi saya tuh lebih banyak sama Huges ya ketemu, kemudian sama Becky ya berapa kali ya, kemudian si Alia pun barangkali dengan Niko lebih sering ya. Jadi enggak loh, saya nggak tahu, di luar itu kita nggak hampir tidak pernah bertemu. Selama menjalin kerjasama, pernah nggak sih merasa bosan? Pernah sih, itu namanya Pasti jenuh. lah. Itu kan normal ya, maksudnya apalagi kita setiap hari gitu. Kadang materinya ada tapi kadang kita ngerasa kayaknya kosong ya, kayak nggak ada apa-apa gitu. Itu ada. Emang selama ini saya nggak bosan apa? Dipaduin berdua gini sama CR emang nggak bosan apa? Ntar dulu sebentar. Kamu tidak melihat apa? Hah? Dari 89 kita emang udah bosan.
Enggak sih. Mungkin karena itu tadi yang kita bilang tips kita itu. Komunikasi tetap lancar caranya, tapi kedua kita membatasi mana yang betul-betul kita privacy, mana yang kayak deket begini.